Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam live streaming Facebook dengan acara ngobrol IT, ngobrol online perkara IT atau ngopit gitu ya, yang diselenggarakan oleh Sahajah Innovation ya. Bersama saya Hasan, kita akan ngobrol-ngobrol IT pada kesempatan ini ya. Dan tema kita pada ngobrol online perkara IT malam ini adalah optimalisasi penerapan TIK di sekolah ya. Nah, jadi saya sapa dulu teman-teman atau Bapak Ibu khususnya yang bertugas atau bekerja di sekolah gitu ya. Ada Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu pimpinan atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah gitu ya, atau tenaga kependidikan gitu ya yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Dan di sekolah-sekolah ini juga ada sekolah yang formal ya, SD, SMP, SMA ataupun SMK, ada juga sekolah non formal gitu ya, yang sering kita sebut dengan sekolah satuan pendidikan non formal ya. Ya, jadi sehat-sehat selalu, semoga dalam kondisi yang sehat, kemudian terhindar dari COVID. Kalaupun ada Bapak Ibu yang sedang sudah pernah COVID, semoga tidak COVID lagi gitu ya. Oke, ngomong-ngomong terkait penerapan IT di sekolah gitu ya. Dengan kondisi kita masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, tentu mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi, dengan IT begitu ya. Nah, termasuk juga yang bergelut di bidang pendidikan ya, Bapak Ibu guru gitu ya, Bapak Ibu tenaga kependidikan maupun kepala sekolah, wakil kepala sekolah gitu ya, mau tidak mau ya harus juga kemudian menerapkan TIK. Nah, paling tidak TIK-nya adalah pembelajaran daring. Walaupun saat ini sudah dibuka tatap muka terbatas untuk sekolah gitu ya, tapi belajar daring masih tetap dibutuhkan. Nah, itu salah satu dari penerapan TIK di sekolah gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan obrolkan bagaimana optimalisasi penerapan TIK di sekolah. Nah, berbicara tentang penerapan TIK di sekolah gitu ya, ada juga yang menyebutnya digitalisasi sekolah gitu ya. Nah, itu banyak hal yang bisa diterapkan. Nah, saya kemudian membagi penerapan TIK di sekolah itu dalam 3 hal ya. Yang pertama, penerapan TIK itu untuk branding, untuk publikasi, promosi, dan mengenalkan sekolah gitu ya. Nah, kenapa itu perlu ya? Bagaimanapun sekolah itu perlu dikenal secara luas ya, baik untuk meningkatkan mungkin peserta didik baru mungkin, atau juga untuk pelaporan ya program-program yang ada di sekolah gitu ya. Nah, karena sekarang ini sudah zamannya keterbukaan informasi gitu ya. Nah, apalagi ketika masa-masa online daring ini ya, maka juga perlu sekolah-sekolah itu mempublikasikan dirinya dan dikenal secara luas oleh masyarakat, sehingga kita bisa tahu sekolah-sekolah mana yang mungkin memiliki mungkin lab yang bagus, memiliki website yang bagus, ya, menerapkan pembelajaran daring, ya, itu dengan kita
publikasikan sekolah dan kita branding, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, branding atau publikasi informasi. Nah, itu pertama bisa melalui website, profil, bisa melalui sosial media, ya, Facebook, Instagram, bahkan sekarang itu bisa branding juga melalui YouTube, gitu ya. Yang kedua, penerapan TIK di sekolah itu terkait dengan pembelajaran, gitu ya, pembelajaran. Jadi pembelajaran daring istilahnya ya, atau mungkin pembelajaran online, gitu ya. Nah, apa yang bisa diterapkan ketika sistem pembelajaran daring ada di sekolah? Nah, pembelajaran daring itu bisa ada 3 hal ya. Pertama itu tatap muka virtual. Ya, tatap muka virtual di sekolah-sekolah yang mungkin sudah banyak diselenggarakan ya, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom meeting gitu ya, atau WebEx dan seterusnya. Jadi untuk tatap muka online interaktif antara guru dan siswa pada waktu tertentu. Nah, itu namanya pembelajaran untuk tatap muka virtual. Yang kedua, yang di dalam pembelajaran yang secara online ya, itu adalah learning management systemnya atau manajemen belajarnya ya. Ada akses materi, ada akses tugas gitu ya, ada ulangan online begitu ya, ada diskusi online dan seterusnya ya. Nah, itu juga bisa diterapkan secara online ya, secara daring. Nah, kita juga mengenal ada namanya Google Classroom gitu ya. Kemudian kita juga mengenal ada CMS Moodle begitu ya, atau yang kemudian dibuat oleh atau dibangun oleh pihak ketiga gitu ya. Nah, itu adalah learning management system atau yang kadang disebut dengan e-learning gitu ya. Nah, itu adalah yang kedua yang bisa diterapkan TIK di sekolah. Yang ketiga yang bisa diterapkan di sekolah terkait TIK itu adalah tata kelolanya, tata kelola berbasis IT ya. Bisa untuk misalnya mengelola perpustakaan gitu ya, ada digital library gitu ya. Untuk manajemen aset ya, kita mengenal nanti ada sistem informasi manajemen aset ya, atau juga mungkin untuk manajemen arsip gitu ya, ada nanti arsip digital gitu ya. Nah, banyak hal termasuk juga sistem informasi akademik sekolah gitu ya, termasuk di dalamnya sistem keuangan, sistem penerimaan peserta didik baru, kemudian sistem alumni begitu ya, rapot online dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian bisa diterapkan di sekolah. Nah, kemudian untuk menerapkan ini apa sih yang harus disediakan? Apa yang harus ada di sekolah gitu ya? Biar dapat gambaran bagi sekolah-sekolah yang ya akan menerapkan IT atau TIK dengan maksimal. Pertama yang disiapkan tentu adalah perangkat ya. Perangkat itu bisa perangkat keras, bisa perangkat lunak atau software ya. Nah, jadi mungkin komputer-komputer di lab gitu ya. Nah, itu bisa disediakan, atau laptop-laptop buat guru begitu ya. Nah, itu juga perlu ada. Yang kedua itu adalah jaringan atau infrastruktur internetnya ya. Bisa menggunakan Telkom, IndiHome, bisa menggunakan modem WiFi all operator, bisa menggunakan WiFi yang lain gitu ya. Oke, atau paling tidak tethering dengan HP itu juga bisa. Yang penting bisa online gitu ya. Nah, yang ketiga yang perlu kita siapkan gitu ya, setelah ada perangkat-perangkat tadi, itu tentu adalah
skill atau kompetensi dari pihak sekolah, baik itu guru, baik itu tenaga pendidikan, baik itu pimpinan ya, kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah. Jadi perlu ada skill di bidang IT ya. Nah, bagaimana nanti teknis-teknis penerapan, baik itu branding, baik itu manajemen pembelajaran, baik itu tata kelola, mungkin nanti kita akan bahas lebih spesifik di forum lain di acara ngopi. Jadi ini sekarang kita bahas dulu ya penerapan TIK secara umum di sekolah. Nah, kita sekarang bicara dulu terkait optimalisasi. Bagaimana kita tahu bahwa penerapan TIK di sekolah itu sudah optimal atau belum ya? Nah, yang paling gampang yang kita bisa ukur adalah hasil dari penerapan TIK itu sendiri. Apakah misalnya siswa dan guru sudah ada pembelajaran darinya atau pembelajaran online-nya atau menggunakan media TIK gitu ya. Kemudian apakah misalnya tata kelolanya sudah menerapkan TIK atau tidak ya. Kemudian apakah dari TIK ini kemudian bisa mahasiswa atau guru mengikuti lomba atau hibah-hibah misalnya. Nah, itu adalah peran optimalisasi TIK. Sehingga jangan sampai sekolah gitu ya hanya mengeluarkan anggaran untuk TIK kemudian tidak ada output atau hasil dari TIK itu sendiri. Ya, itu ya, itu adalah hal yang perlu digali, apakah sudah optimal atau belum. Nah, kalau dilanjutkan pertanyaannya, apakah kemudian ada kendala? Nah, tentu semua ada kendala, gitu ya. Apalagi sekolah-sekolah yang terbatas terkait infrastruktur, fasilitas maupun anggaran, itu mesti ada kendala. Nah, kita kemarin saja dalam hal belajar daring aja itu kendalanya luar biasa. Kendala sinyal, kendala HP yang dimiliki oleh siswa itu dipakai juga oleh orang tua, kendala sekolah yang kemudian harus terbagi fokusnya antara daring dan luring, nah itu kendala mesti ada, gitu ya. Nah, sehingga tipsnya di dalam hal mengoptimalisasi TIK di sekolah itu dari saya adalah menerapkan TIK-nya sedikit demi sedikit, ya, bertahap, gitu ya. Nah, misalnya tahap pertama paling tidak sekolah itu punya website dan sosial media. Paling tidak itu. Ya, sehingga kita bisa mempublikasikan, menginformasikan tentang sekolah kita ke dunia luar. Yang kedua, setelah bisa websitenya misalnya ya bisa memiliki sistem pembelajaran online-nya. Apakah misalnya menggunakan Google Classroom, apakah hanya tatap muka virtual dengan Google Meet begitu ya, atau Zoom meeting begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang bisa lagi itu adalah tata kelolanya tadi gitu ya, sehingga bisa menerapkan tata TIK secara maksimal gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan aplikasi tadi atau sistem-sistem software tadi, ya, apa saja sih yang penting atau perlu diterapkan saat ini? Nah, itu kemudian muncul pertanyaan di sekolah, begitu ya. Nah, karena kalau kita melihat atau kita bagi, itu ada sistem-sistem yang memang disediakan gratis, ada yang sistem-sistem yang itu berbayar ya, dan ada juga yang sistemnya itu berlangganan gitu ya. Nah, tentu kita tahap awal ya memaksimalkan yang gratis. Nah, jadi kali ini akan saya share ada dua sistem yang perlu diterapkan di sekolah agar ini kemudian bisa optimal penerapan IT di sekolah, gitu ya.
Oke, saya share yang pertama yang penting untuk diterapkan atau dijalankan di sekolah, gitu ya. Yang pertama yang tidak asing bagi kita, ini saya tampilkan, ya. Ada paket sistem atau aplikasi dari Google, ya. Nah, tidak asing lagi, Google dengan segala macam teknologinya itu ada paket atau sistem Google for Education, ya. Nah, ada Google Suite, ya, for Education. Apa yang kemudian ditawarkan di sini, ya, sekali lagi ini sifatnya gratis, gitu ya. Apalagi saat ini Kementerian Pendidikan, ya, dan Kebudayaan itu juga mengeluarkan program-program untuk mendukung Merdeka Belajar, termasuk juga ada belajar.id yang itu juga bisa mengakses Google ini secara gratis, ya. Nah, jadi di sana ada kolaborasi, ya, kolaborasi baik dokumen, ada Google Doc-nya, kemudian ada Google Slide-nya dan seterusnya, ada Google Drive tempat menyimpan file-filenya, kemudian ada Google Meet untuk tatap muka virtualnya, begitu ya. Kemudian ada Google Classroom, ya, untuk baik mekanisme learning management system atau e-learning. Nah, sehingga di sini akan tercipta kolaborasi, ya, antara guru dan siswa melalui media digital atau melalui IT, begitu ya. Nah, ini akan sangat membantu sekolah di dalam mengoptimalkan TIK, ya. Oke, itu yang pertama. Nah, gimana Google Meet, bagaimana Classroom, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di forum lain, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua nih, ini saya juga mau mengenalkan sistem yang juga tidak kalah menarik dengan Google for Education, ya. Oke, saya lihatkan. Nah, ini dia. Jadi ada namanya Canva untuk pendidikan. Canva untuk pendidikan. Oke. Jadi sedikit saya perkenalkan. Canva pada dasarnya sudah sering kita dengar, mungkin ya, bagi yang suka desain, ya. Itu adalah suatu aplikasi yang awalnya dibuat untuk desain, hanya untuk desain, ya, mendesain poster, mendesainkan brosur, desain logo, gitu ya. Tadinya adalah aplikasi untuk desain. Dan kelebihan dia ini adalah praktis, sudah disediakan template, tinggal kita ubah template-nya, maka jadilah objek desain kita. Kemudian juga tersedia secara online melalui www.canva.com, ya, sehingga tidak perlu diinstal di laptop. Jadi laptop yang jadul atau yang lama juga bisa mengaksesnya, gitu ya, asal ada koneksi internet. Nah, tapi seiring perkembangan teknologi yang dibangun oleh Canva, itu sekarang itu sudah ada fitur-fitur lain, ya. Sudah bisa buat video, sudah bisa untuk belajar mengajar, ya. Sudah bisa untuk membuat silabus, membuat presentasi, gitu ya. Sudah banyak hal yang bisa dimanfaatkan dan semuanya aplikasi ini adalah free, gitu ya. Oke, saya tunjukkan halaman webnya, ya. Oke, ini dia. Jadi Canva ini, ya, tersedia khusus untuk pendidikan. Jadi ada paket khusus atau ada sistem khusus untuk pendidikan. Apa yang bisa dilakukan di dalam Canva untuk pendidikan? Ada ruang kelas untuk mengelola belajar mengajar, aktivitas belajar mengajar.
ya, bisa mengundang siswa dalam belajar. Kemudian juga di dalam belajar mengajar itu juga tersedia atau bisa mengakses presentasi, template, gambar-gambar, animasi begitu ya, terkait dengan pendidikan. Kemudian ya, guru juga bisa berkreasi ya dalam hal menyajikan presentasinya secara online gitu ya. Itu banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk juga menerangkan ya semacam papan tulisnya secara online gitu ya. Nah, itu juga bisa disampaikan baik menggunakan mind map istilahnya ya, atau yang lain. Oke, kemudian siswa dan sesama siswa itu juga bisa berkolaborasi, bisa saling bantu belajar. Nah, ini beberapa teknologi yang ada di gambar ini ya, yang bisa untuk terintegrasi dengan Canva ya. Ada Classroom, ada PowerPoint presentasi begitu ya, ada Skype atau untuk belajar mengajar tatap muka. Kemudian ini banyak hal yang bisa diakses di sini ya. Nah, misalnya saya coba masuk ya di dalam Canva ini ya. Saya pernah membuat akun di sana. Oke. Ini saya tampilkan beberapa fitur Canva di sini ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat presentasi ini ya, presentation. Kemudian kita bisa buat poster, kita bisa membuat Instagram post, logo sekolah ya. Ini yang umum ya, yang bukan khusus spesifik untuk sekolah ya. Ini untuk yang umum, akun yang umum. Bisa untuk membuat resume, infografik, membuat kartu gitu ya. Termasuk juga yang kerennya adalah bisa membuat video atau mengolah video. Nah, ini dia. Jadi sangat menarik untuk bisa dilakukan. Oke, banyak hal ya. Misalnya kita membuat presentasi. Nah, tinggal dipilih aja presentation. Nah, kemudian di sana tersaji secara online ya. Kita bisa dari nol, kita bisa gunakan template yang sudah jadi. Nah, ini misalnya template yang sudah jadi ya. Kita misalnya apply ke dalam 25 page gitu ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Nah, ini teksnya gitu ya, tinggal kita ganti ya kan. Nah, misalnya belajar desain misalnya. Udah jadi template-nya sudah disediakan, tinggal diganti, double klik gitu ya. Kemudian slide berikutnya ganti lagi. Nah, kita bisa ganti gitu ya kata-katanya. Gambarnya juga bisa dipilih gambar lain, teksnya bisa diganti ya. Kemudian kita juga bisa pilih template lain. Nah, itu contoh yang sangat mudah digunakan untuk pendidikan ya, baik itu untuk presentasi maupun yang lain. Oke, jadi itu hanya sekedar pengenalan saja bahwa ada beberapa aplikasi di luar sana yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk mengoptimalkan penerapan TIK di sekolah ya. Tadi saya sudah sampaikan ada Google for Education, bagaimana dengan sistem yang sudah powerful, yang sudah tinggal gunakan saja ya. Kemudian ada Canva untuk pendidikan gitu ya, untuk presentasi, untuk desain, untuk video ya. Kemudian juga sistem-sistem lainnya ya. Oke, silahkan mungkin Bapak Ibu yang ingin komen ya, karena ini sifatnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya.
Oke, bisa komen. Oh, ini ada Mbak Yuyun Silva, makasih jempolnya ya. Ibu Nuraini, kemudian Ibu Ria, kemudian Ibu Eka, oke, Pak Herman. Oke, ini saya harapkan yang bergabung di dalam live ini adalah Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah begitu ya, baik sekolah formal maupun non formal, sehingga kita bisa diskusi dan dialog begitu ya. Dan ini nanti kita akan tayangkan juga nanti di channel YouTube Maisa Hajah ya, dimana kali ini saya uji coba melaksanakan live streaming melalui Facebook dengan bantuan software bernama OBS Studio. Ya, didukung dengan perangkat-perangkat yang ada ini ya, saya sekaligus uji coba dan sharingkan ke Anda semua gitu ya. Saya tambahkan satu lagi ya, terkait dengan branding ya, bahwa sekolah itu ya sudah banyak yang membuat website ya. Apakah websitenya dibuat oleh guru TIK-nya, apakah websitenya itu dibuat oleh pihak ketiga, bisa juga mungkin dibuat oleh siswanya begitu ya. Nah, sudah banyak yang membuat website misalnya. Nah, cuma apakah website itu sudah bagus? Apakah website itu sudah mencerminkan sekolah? Nah, itu yang perlu kemudian dievaluasi. Dan bagi saya, menilai website sekolah itu bagus tidaknya itu adalah dari indeks Google ketika kita masukin kata kunci website sekolah. Nah, itu ya, coba saya tunjukkan misalnya ya, dengan kata kunci misalnya. Oke, dengan kata kunci web SMP yang bagus. Nah, maka di sini akan muncul website sekolah, di mana website sekolah itu nama domainnya itu adalah belakangnya SCHID ya. Saya akan cari, ada SMP Presiden, smp.presiden SCHID. Ini adalah boarding school yang ada di Jabodetabek. Kemudian yang kedua ada SMP Waringin Bandung ya, SCHID. Oke, itu dua website di halaman pertama yang muncul ketika saya memasukin kata kunci web SMP yang bagus. Itu contohnya saja ya. Oke, kita buka misalnya web SMP Waringin. Nah, apakah ini sudah dikatakan bagus? Ya, pertama dari rating Google sudah bagus, muncul di halaman pertama. Yang kedua dari fitur-fitur atau menu di webnya sudah cukup lengkap gitu ya. Ada profil, ada informasi berita galeri, ada prestasi sekolah, ada e-learning. Oh, e-learningnya menggunakan LMS sendiri. Kemudian penerimaan perpustakaan online, kemudian computer based test ya, ada ujian online gitu ya. Kemudian juga ada penerimaan siswa barunya secara online atau PPDB online. Dari sisi desain juga sudah cukup menarik, bagus, simple, elegan gitu ya. Oke, bahkan mereka di sini menginformasikan sudah sering dan banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara daring melalui bisa Zoom meeting. Nah, ini sepertinya Zoom meeting ya. Oke, keren ya, ditampilkan fasilitas-fasilitas sekolah, ada lab, ada lapangan olahraga, auditorium. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu contoh website sekolah yang bagus ya. Oke, sekalian kita review. Yang kedua tadi yang muncul di halaman pertama itu adalah SMP Presiden namanya ya. Oke, apakah ini milik presiden? Nah,
sepertinya sih bukan. Oke, ini bagus desainnya ya. Kemudian ada profil sekolah, kurikulum, ada berita ya, bahkan ada tryout online di sini ya, ada live event, kemudian pendaftaran tes masuk online, kemudian book open house, ada area download gitu ya, ada alumni, ada asrama gitu ya. Oh, ini luar biasa. Ada berita di sini ya, sudah menggunakan beberapa animasi gitu ya. Nah, ini contoh website yang bagus ya menurut saya. Kita bisa lihat dari rating Google, kemudian kita telusuri dan ternyata memang desain isinya sudah bagus. Oke, jadi itu bagaimana tadi melihat bagaimana branding sekolah ketika kita bicara penerapan TIK. Nah, apakah itu bagus? Sangat bagus, karena bisa menjadi acuan nanti. Jadi kalau web-web sekolah yang ingin sekolah-sekolah ingin membuat web, itu tinggal buka website sekolah yang bagus, itu akan muncul mereka secara di depan dan bisa menjadi acuan. Itu contoh satu hal membuat website. Belum lagi nanti kita buka YouTube ya, YouTube sekolah. Itu muncul juga sekolah-sekolah mana yang sudah menggunakan YouTube untuk branding. Kita bisa searching lagi sekolah yang sudah memiliki digital library, sekolah yang sudah menerapkan sistem akademik sekolah, sekolah yang bisa ya atau yang sudah menerapkan manajemen aset. Nah, itu kita bisa cari, dan mereka yang muncul di halaman Google halaman pertama peringkat atas itu adalah contoh yang benar, contoh yang sudah ya branding dengan berhasil, branding dengan baik. Di sesi akhir ini sebelum kita akhiri, jadi saya khusus membuat acara malam ini agar kita bisa sharing ya bagaimana optimalisasi penerapan TIK di sekolah. Karena bagaimanapun dulu pernah ada mata pelajaran TIK gitu ya. Nah, kemudian sekarang juga dihapus dengan catatan agar TIK itu masuk di dalam semua mata pelajaran. Tapi apakah itu sudah terjadi saat ini? Nah, Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab ya. Kalau feeling saya mengatakan belum ya. Nah, itu dia. Jadi memang harus ya dilaksanakan secara bertahap, dan pimpinannya, kepala sekolahnya itu yang harus punya visi ya untuk mengedepankan sekolahnya, salah satunya menggunakan atau menerapkan TIK atau IT gitu ya. Oke, saya bacakan dulu, ada pertanyaan terakhir ini dari Bayu Pramudita ya. Nah, ini bertanya ya, komen, berarti hasil pencarian dari Google itu tergantung rating ya Bang? Nah, tergantung rating. Oke, saya jelaskan dulu terkait dengan algoritma YouTube, algoritma Google gitu ya. Oke, Google membuat rating atau mengindekskan halaman web atau domain web ya tertentu, atau dalam hal ini sekolah, itu karena Google itu punya software, punya sistem yang otomatis bisa mengunjungi website atau halaman ini sekolah gitu ya. Nah, dia otomatis itu bekerja mengunjungi halaman-halaman web. Nah, apa yang membuat kemudian ratingnya atau rankingnya muncul di halaman depan ya? Tentu pertama karena berbayar iklan. Oke, satu itu kita lewatkan lah. Yang gratisnya lah, itu karena websitenya itu sesuai dengan kata kunci.
Itu pertama. Jadi sesuai kata kunci. Misalnya kita masukkan website SMP, oh berarti dia itu memang web SMP. Itu ya, itu karena sesuai dengan kata kunci, sesuai dengan nama domain dan seterusnya. Yang kedua, karena websitenya itu sering diupdate, sering diisi kontennya. Karena algoritma Google itu akan mengindeks web-web yang sering update. Jadi ibaratnya semacam jaring laba-laba gitu ya. Dia akan tahu ya kalau di jaring mana atau di area mana di dalam jaringan laba-laba itu yang ada makanan. Itu laba-laba bisa tahu. Nah, sama dengan Google. Nah, Google itu tahu mana web-web yang sering diupdate, mana yang tidak. Dan yang sering diupdate itu akan muncul di halaman-halaman pertama. Nah, apakah mereka itu tampilannya menarik apa tidak? Mungkin Google tidak sampai melihat sampai ke situ. Yang jelas Google hanya melihat kesesuaian kata kunci, kemudian sering update konten, otomatis kan isinya harus banyak, harus sering diupdate. Itu ya. Nah, jadi berbeda dengan YouTube mungkin ya. Kalau YouTube ya yang sering di like, yang subscribernya banyak, yang banyak yang nonton, mungkin beda algoritmanya ya. Kalau Google, pencarian Google itu algoritmanya tadi. Oke, terima kasih sudah komen dan kita bisa bahas. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana tipsnya ketika mau menerapkan TIK di sekolah untuk tahap awal ya. Pertama, memanfaatkan sistem ya atau aplikasi yang sudah handal, ternama, populer dan gratis. Apakah ada? Ada. Saya tadi sudah contohkan, ada Google for Education, ada Canva untuk pendidikan gitu ya. Ada yang berbayar? Ada. Ruang Guru. Ya kan? Genius. Nah, itu berbayar. Kami mau pakai yang berbayar saja, ya silahkan, gak ada masalah. Jadi tergantung sekolahnya. Tapi kalau saya tipsnya pertama gunakan yang sudah populer dan gratis. Oke, itu pertama. Yang kedua, gunakan atau terapkan secara bertahap. Seperti tadi ya, websitenya dulu misalnya ya, digital library-nya dulu, sistem akademiknya kemudian, manajemen asetnya, gitu ya, keuangannya dan seterusnya. Nah, secara bertahap, ya, disesuaikan dengan kemampuan sekolahnya. Yang ketiga, itu siapkan orang yang memaintenance atau orang yang mengelola, atau paling tidak ada staff IT-nya lah. Walaupun sekarang sudah tidak ada guru TIK, tapi paling tidak adalah yang mungkin yang paham IT lah di situ ya, bisa eskom atau mungkin orang yang memang otodidak belajar, perlu ada. Karena apa? Karena sistem IT itu kalau tidak di maintenance itu mesti akan tidak maksimal, tidak optimal, bahkan sia-sia. Percayalah. Jadi pastikan ada yang mengelola, ada yang memaintenance ya, baik hardware maupun software. Nah, gitu dia. Jadi itu tips dari saya. Nah, baru ketika misalnya yang gratis tadi tidak ada, ya tentu kita baru melirik yang berbayar. Nah, yang berbayar itu tentu yang dari yang murah dulu, gitu ya. Nah, saat ini sudah banyak pihak-pihak yang tidak memberatkan sekolah dalam hal menerapkan IT atau digitalisasi sekolah. Ada yang menawarkan itu dengan model berlangganan. Termasuk saya ya, di Sahaja Innovation juga ya saat ini juga sedang mengembangkan sistem IT untuk sekolah yang mungkin insya Allah nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi sudah bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi itu sistemnya juga meringankan. Bagaimana cara meringankannya? Sistemnya berlangganan. Jadi tidak usah pihak sekolah itu repot ya memikirkan hal yang teknis, memikirkan bagaimana membuatnya, codingnya, hostingnya, server online segala macam, terima beres, tinggal gunakan saja ya. Nah, bayarnya bisa mudah berlangganan, bisa per semester, per bulan, per tahun gitu ya. Nah, itu alternatif ya. Nah, yang ketiga, kalau memang sekolahnya itu punya dana lebih, ya bisa gunakan yang sudah sistem yang memang sudah komplit, yang sudah satu paket ya dari
pihak pengembang yang ternama, ya. Ada beberapa hal Anda bisa browsing. Itu pilihan yang lain. Tapi kalau saya, kalaupun tidak yang gratis, adalah yang berlangganan tadi ya. Oke, siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi dengan Sahaja Innovation. Doakan saja, kita akan rilis nanti, tentu kita akan informasikan. Oke, itu saja dari saya. Semoga apa yang kita bahas tadi itu bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nonton, dan yang sudah subscribe juga di channel My Sahaja ya. Tetap beraktivitas, tetap semangat dalam hal menerapkan IT, tetap sehat, jaga imun tubuhnya, dan semoga kita terhindar dari COVID-19. Itu saja dari saya, atas nama Sahaja Innovation, channel YouTube My Sahaja ya, dalam Ngopit kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas, selamat istirahat, salam IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.